Halo semua, jumpa lagi dengan aku yang selalu menghantui kuota kalian dalam drama terbaru berjudul. Ya, dari judulnya saja kita sudah bisa menebak kalau drama ini tuh bercerita tentang mafia pedagang senjata yang melibatkan seorang bocah perempuan tak tahu masalah. Penasaran? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, di sebuah desa, tiba-tiba diumumkan kalau ada latihan angkatan bersenjata, menghimbau warga di sana agar segera mengevakuasi diri, di mana sekelompok orang bersenjata berjalan ke arah rumah kosong itu. Tapi tak jauh dari sana, sebuah mobil terparkir lengkap dengan seorang sniper yang membidik rumah kosong tersebut. Ya, untung gadis bernama Jong Jian dapat menghindar, ketakutan sambil memandangi pistol di tengah. Begitupun wanita rambut pendek di depannya. Di rumah itu ada juga pria yang terluka, dan Jian ingin segera mengambil pistol itu, tapi sniper tadi menembak, membuat pistolnya terlempar ke bawah sofa. Ia pun teringat masa lalu saat nonton film perang, di mana pamannya bernama Jiman menjelaskan, kalau kunci dalam adu tembak adalah memperhatikan titik buta musuh. Alhasil, ia segera mengikat cermin di sapu, lalu memancing sniper itu. Tapi ditembak. Ia sih tak nyerah, menaikkannya agak tinggi, tapi hal yang sama terjadi. Sehingga ia mencoba paling atas, dan rupanya sniper itu tak berhasil. Membuatnya ngerti di mana posisi musuh dan titik butanya. Ia pun naik ke atas kulkas untuk melompat ke sebelah, biar dapat mengambil pistol tadi. Sialnya, si sniper pindah agak ke samping, sehingga ya, untung tidak kena. Sialnya, pistol ada di bawah sofa, sehingga ia harus membaliknya. Tak menyangka ada sniper canggih di sana. Dan apa sebenarnya yang terjadi? Nah, biar jelas, kita kembali ke beberapa hari yang lalu. Seorang pria babak belur karena dihajar si Jian. Penyebabnya karena pria mesum itu nyelonong masuk ke WC wanita. Dan pastinya Jian tidak membiarkannya. Tapi namanya hukum, Jian sudah melanggar aturan, minimal memanggil walinya ke sana. Alhasil, meskipun berat, Jian yang orang tuanya sudah meninggal terpaksa menghubungi Jiman. Tapi yang mengangkatnya malah polisi, menjelaskan kalau Jiman baru saja tewas bunuh diri. Dengan begitu, ia pun pulang kampung. Teringat saat dulu pertama kali kuliah ke kota, ia kebingungan karena Jiman melengkapinya dengan lemari besi anti peluru. Padahal kan sebagai mahasiswa, ia tak butuh gituan. Uniknya lagi, si Jiman menyuruhnya menghafal ID mahasiswanya. 2201-9074. Dan itulah kata-kata terakhir Jiman yang diucapkan kepadanya. Nah, secara kebetulan supir taksi kita panggil Burhan ngaku sebagai teman sekolah Jiman. Tapi saat tahu Jiman sudah meninggal, ia jelas sangat terkejut. Memberi kartu namanya, siapa tahu Jian meminta bantuannya. Singkatnya, ia akhirnya melihat jasad sang paman. Bingung karena biasanya orang yang bunuh diri mengiris pergelangan tangan. Tapi mengapa pamannya mengiris leher? Itu pun bentukannya aneh. Sehingga polisi menjelaskan kalau tak ada bukti apapun yang menyebabkan Jiman dibunuh. Sehingga mereka menarik kesimpulan begitu. Namun yang menarik, terdapat tato aneh di kaki pamannya. Nah, untuk menyiapkan pemakaman, ia pun balik ke rumah. Dan secara kebetulan, teman masa kecilnya bernama Jongmin muncul. Membantunya memotret foto pamannya sambil menjelaskan kalau dirinya lulusan teknik komputer yang pernah membantu Jiman membuat website penjualan. Ya, Jiman jualan selang demi membiayai Jian sejak bocah. Tapi anehnya, Jian tak pernah sekalipun menangis, bahkan saat pamannya disemayamkan. Untung ada Burhan yang membantu, tapi bingung dengan salah satu karangan bunga di sana, karena setahunya tak ada teman Jiman bernama Le Yonghan. Tak berapa lama, keanehan mulai terjadi, di mana ada tamu kembar yang tidak dikenal. Bahkan di luar, seseorang mengucapkan kata-kata aneh. 일하고 갈 것을 지옥에서 만납시다. Sementara Jongmin yang membantu membersihkan darah di WC, tempat Jiman meninggal, tak sengaja melihat bekas darah di lemari, menemukan ponsel jadul di dalamnya. Nah, Burhan pun tak henti-hentinya nangis, tapi teman-teman sekolahnya yang lain malah mengungkit keburukan Jiman, bahkan berdebat.
Ada yang bilang Jiman seorang gangster, ada juga yang ngaku kalau Jiman seorang intelijen. Membuat Burhan yang sudah mabuk marah. Harusnya tuh mereka semua berterima kasih kepada Jiman. Mengingatkan kejadian dulu saat mereka semua kesulitan keuangan. Bahkan ayah Burhan sempat ingin bunuh diri sekeluarga. Tapi Jiman tiba-tiba muncul memberikan uang yang banyak. Mendengar itu, Jian hanya terdiam, bingung karena selama 10 tahun tinggal bersama pamannya, ia tak pernah tahu cerita itu. Singkatnya, setelah dimakamkan, teman-teman Burhan tambah bingung karena Jian sama sekali tak bersedih. Tapi Jian tak peduli, berterima kasih kepada Jongmin yang sudah membantu. Namun, saat sendiri di rumah, barulah ia teringat kenangan pamannya, membuatnya nangis seketika. Ya, sejak tadi perasaannya campur aduk, sedih sekaligus bingung apa alasan pamannya bunuh diri. Tapi Jongmin tiba-tiba datang, jadinya Jian memintanya menemani sejenak, sampai perasaannya sedikit lega. Tak berapa lama, Jongmin pun menunjukkan ponsel tersebut, sehingga Jian segera memeriksanya. Bingung melihat pesan di mana pelanggan sudah transfer 70 juta won, tapi Jiman belum ngirim barangnya. Apalagi melihat saldo rekening pamannya, nilainya 18,7 miliar won. Ya, rasa-rasanya tak masuk akal. Pamannya hanya seorang penjual selang, tapi punya uang segede itu. Alhasil, mereka pun memeriksa website penjualan. Dan benar saja, Jongmin menemukan kejanggalan. Dan setelah menelusurinya, sampailah dia di sebuah website yang sama dengan tato di kaki Jiman. Menariknya, website itu berjualan senjata ilegal, yang artinya selama ini pamannya berjualan senjata, menjadikan penjualan selang sebagai kedoknya. Namun tiba-tiba orang yang sudah transfer ngechat, sehingga Jian membalas kalau tokonya tuh sudah tutup dan akan mengembalikan uangnya. Tapi jelas dong mereka panik, apalagi bel tiba-tiba berdering, di mana gadis bernama Minye ngaku sebagai guru bahasa Tiongkok, padahal punya senjata. Tapi sebelum lanjut, kita kembali saat Jian berumur 7 tahun. Jiman baru pulang setelah 8 tahun menghilang, membuat ayah Jihan sekaligus kakak Jiman marah-marah. Apalagi Jiman tak mau menjelaskan dari mana dia selama ini. Singkatnya, sang ibu meninggal, membuat dua bersaudara ini berdebat karena Jiman meminta ibunya diotopsi, tapi kakaknya menolak, mengungkit kalau ibu mereka memang mengidap kanker, jadi wajar meninggal. Menyalahkan Jiman kenapa baru pulang setelah sekian lama. Namun si Jian malah tak sengaja menjatuhkan sesuatu, sehingga ibunya meminta Jiman mengantar Jian pulang karena mereka harus segera menyiapkan pemakaman. Nah, tak berapa lama setelah mereka pulang, seorang tamu tak dikenal datang, ngaku sebagai teman si Jiman, tapi dengan wajah yang mencurigakan. Sementara Jiman tiba-tiba dihubungi seseorang, segera pamit kepada Jian, memintanya tidak membuka pintu kepada siapapun. Tapi nanti temannya akan datang, jadi Jian harus memberi teka-teki biar dapat memastikan kalau yang datang itu adalah temannya. Nah, berjam-jam kemudian, seseorang benar-benar datang, sehingga Jian memberikan pertanyaan. Tapi orang itu malah membobol pintunya, membuat Jian sangat ketakutan. Tapi ya, beruntung teman si Jiman datang tepat waktu, menghabisi penjahat itu, lalu menunjukkan jawaban teka-tekinya, biar Jian tahu kalau dirinya adalah teman si Jiman. Setelah itu, Jian disuruh sembunyi dalam kamar, karena penjahat yang lain sudah datang. Nah, mendengar suara pertengkaran di luar, Jian malah penasaran, membuka pintu, terperangah melihat teman pamannya tadi dibunuh. Sialnya, penjahat itu termasuk penjahat yang ada di pemakaman tadi, masuk ke sana, sehingga Jian terpaksa kabur lewat jendela. Beruntung ada tumpukan sampah di bawah, tapi saat berlari, ia malah ditabrak. Alhasil, ia pun dilarikan ke rumah sakit, tapi tak ada seorang pun yang menemaninya, karena rupanya orang tuanya sudah dibunuh. Malamnya, ia pun bermimpi melihat serigala ingin menerkamnya, membuatnya terbangun dengan sangat ketakutan, karena mendengar suara aneh. Yah, penjahat tadi masih mengincarnya. Beruntung ia sudah kabur, tapi karena tak tahu mau kemana, ia terpaksa ke kamar mayat.
Masalahnya, penjahat itu sempat melihatnya masuk ke sana. Tapi Jian sudah masuk ke ruang penyimpanan mayat. Terperangah melihat ibunya sudah meninggal. Alhasil, penjahat itu ingin membuka lemarinya. Tapi ya, itu adalah Jiman. Berhasil mengalahkan penjahat tadi. Segera membawa Jian yang sudah tertidur. Nah, sebulan kemudian, mereka pindah ke desa lain, tepatnya di rumah itu. Dan sejak insiden tragis tersebut, Jian tak pernah bicara sepatah kata pun. Tapi demi menyembuhkannya, Jiman tak mau memanjakannya. Bahkan saat Jian terjatuh, ia malah berkata, 나는 너의 엄마 아빠가 아니야. 될 수도 없고 엄마 아빠가 너한테 해줬던 것들을 역시 해줄 수 없다는 뜻이기도 해. padahal saat Jian tertidur, Jiman hampir menangis melihatnya. Bahkan menampar dirinya sendiri yang membiarkan anak sekecil itu terlibat dalam masalahnya. Nah, Jian yang tak bisa bicara malah jadi bahan olok-olokan teman sekolahnya. Dan disitulah Jongmin muncul membantu. Tapi karena teman-temannya masih meledek tentang orang tuanya yang sudah meninggal, Jian benar-benar marah, menghantam mereka pakai kursi. Alhasil, Jiman dipanggil ke sekolah. Tapi sang paman malah berkata ke gurunya kalau biarlah Jian menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, meskipun hidup bersama, mereka tidak akrab. Bahkan pernah sekali Jian pulang sambil hujan-hujanan, tak peduli dengan pamannya yang menjemput. Tak hanya itu, di rumah pun mereka makan sendiri-sendiri. Tapi soal biaya, Jian selalu menempel tulisan di kulkas, sehingga Jiman menaruh uang di sana. Nah, suatu ketika, bocah yang dipukul itu balas dendam, mengurung Jian di gudang sekolah. Awalnya, Jian tenang aja, tapi tiba-tiba serigala itu lagi-lagi muncul, membuatnya sangat ketakutan, menggedor-gedor pintu, dan untuk pertama kali sebuah kata keluar dari mulutnya. Dan itu nama pamannya. Ya, serigala itu adalah wujud rasa trauma si Jian, dan kemunculannya sekarang membuat trauma Jian sembuh, dan itulah yang diharapkan sang paman. Alhasil, sejak saat itu mereka pun akrab kembali, layaknya ayah dan anak. Nah, kita lanjut ke sekarang. Jian menyuruh Minye datang lain waktu. Alasan pamannya tidak ada di sana. Tapi saat Minye pergi, pesan aneh lagi-lagi masuk. Tak berapa lama, Jongmin menemukan hal yang aneh. Menjelaskan kalau Murder Help ini sebuah organisasi mafia dan hanya dapat diakses oleh anggota yang lulus dan mendapatkan kode. Artinya, orang yang dapat membeli senjata di website tersebut hanyalah orang-orang yang terdaftar sebagai anggota. Itu pun tergantung kelas anggotanya, yang terbagi atas 4 kode. Yang pertama, kode merah alias pembunuh, yang dapat membeli senjata, bom maupun racun. Yang kedua, kode ungu alias mata-mata, yang dapat membeli alat penyadap maupun senjata sederhana. Lalu yang ketiga, kode kuning alias pembersih, yang dapat membeli bahan kimia guna melenyapkan jejak maupun barang bukti kejahatan. Dan yang menarik adalah yang terakhir, kode hijau alias operator, di mana aturannya semua anggota tak boleh menyerang kode hijau, dan jika ada yang melanggar, maka semua anggota wajib mempertaruhkan nyawa demi melindungi kode hijau. Yang anggotanya hanya ada 2 orang, yaitu 너희 삼촌 정진만 그리고 정지한. jelas dong Jian sangat terkejut mengapa namanya juga ada di sana. Namun tiba-tiba rumahnya bergetar. Dan setelah diperiksa, ternyata pagar mereka sudah hancur. Sialnya lagi, drone muncul menembak mereka. Tak hanya 1, tapi banyak. Untung tak ada yang kena. Namun tak berapa lama, drone itu melemparkan bom yang menghancurkan kaca rumah tersebut. Dengan begitu, drone itu bisa masuk, membuat mereka terpisah ke ruangan berbeda. Sialnya, Jongmin tak sempat menutup pintu dan hanya bisa sembunyi di lemari, sehingga drone yang mengejarnya menghancurkan lemari tersebut. Untung, Jian masih sempat menembaknya pakai ketapel. Namun malamnya, sekelompok orang yang nantinya akan menyerang mereka sudah berkumpul, di mana si botak ini mengeluarkan sebuah chip dari lengannya dan membakarnya. 이제 오늘 지나면 이슬 없으나 그만 아닙니까? Dan bersambung. Apa sebenarnya alasan Jiman dan Jian harus dibunuh?
Tunggu Maki di episode selanjutnya. Nah, kita kembali ke masa saat Jian berumur 17 tahun. Pamannya memutuskan memasang beberapa jendela dengan menggunakan jasa tukang bernama Pasin. Dari modelannya sih, Pasin ingin markup harga, tapi melihat tatapan Jinman, ia nampak ketakutan, membuat Jian bingung. Apalagi pamannya tiba-tiba mengajak ke gunung sampai renovasinya selesai. Tapi setelah beberapa hari mendaki, mereka malah tersesat. Tak ada sinyal, dan sialnya lagi, kaki Jinman terkilir, bahkan demam, sehingga mereka harus istirahat di sebuah gua. Masalahnya, Jinman menjelaskan kalau ia lagi demam, maka tak lama lagi ia akan terkena hipotermia. Jadi, Jian harus segera turun gunung, mencari bantuan di pos pendakian terdekat. Ia pun memberinya ketapel untuk jaga-jaga, tapi Jian jelas tertawa, mana bisa kayu gituan melindungi dirinya. Sehingga Jinman terpaksa menyuruhnya memanggil namanya saja 3 kali, jika dalam masalah seperti dulu saat Jian dikurung di gudang sekolah, karena ia pasti akan muncul. Jelas dong, Jian mengira pamannya sinting, memilih mengambil ketapel itu saja daripada nurutin kekacauan pamannya. Padahal saat dia pergi, Jinman segera menghubungi Pasin. 다시 나야. 야 기운 대단하네. 본인이 선택하게 해야지. Ia pun masuk ke dalam gua mengambil sebuah senjata, yang artinya ia memang pura-pura sakit dan sengaja tersesat di gua. Entah apa tujuannya. Di lain sisi, Jian akhirnya sampai di pos jaga, tapi yang ditemukannya malah anjing hutan, mengingatkannya dengan trauma masa lalunya, sampai-sampai ia merasa kalau anjing itu adalah serigala tersebut. Sialnya, si anjing menggigitnya, tapi ia tidak nyerah, langsung menimpuknya pakai batu, lalu mencoba menyerang serigala itu. Dan benar saja, ia berhasil melawan ketakutannya, tapi anjing yang lain mau nyerang dan... Ya, itu si paman tak jelasnya, sengaja membahayakan Jian, tapi dia jugalah yang menolong, entah apa tujuannya. Alhasil, Jian jutek sepanjang jalan, kalau tahu pamannya punya senapan, terus kenapa dirinya hanya diberi ketapel. Tapi Jinman hanya ngejawab santai kalau Jian tuh masih bocah dan belum pantas menggunakan senjata berbahaya seperti itu. Singkatnya, karena ditantang, Jian pun latihan menggunakan ketapel itu, hingga akhirnya mampu tepat sasaran, sehingga... Ya, itu paman tak jelasnya, mengajarkan Jian semua hal yang penting tentang senjata. Dengan begitu, Jian pun mulai mahir menggunakannya. Nah, kita kembali ke sekarang. Untuk melawan drone itu, mereka pun menggunakan pintu tersebut untuk berlindung, lalu menembaknya saat ada kesempatan. Sayangnya, ketapel itu tak mempan. Sementara di luar, Min Ye menyiapkan senjata, entah apa maksudnya. Sedangkan mereka bingung mengapa drone-nya berhenti menembak. Memeriksanya, namun... Jelas dong mereka panik, apalagi drone-nya siap menembak, tapi... Ya, Min Ye ternyata teman pamannya, tapi langsung menyergap si Jongmin, lalu memeriksa lengannya dan membiusnya. Tentu saja Jian marah ingin melawan pakai ketapel, tapi kan Min Ye tak mudah dikalahkan. Memeriksa lengannya untuk membuktikan kalau Jian benar kode hijau. Meledek kalau Jian tuh bergerak tanpa berpikir, berbanding terbalik dengan si Jinman. Tapi Jian masih ingin ngelawan, tapi tiba-tiba saja sebuah peluru hampir mengenainya. Beruntung Min Ye segera menendangnya, sehingga mereka tidak terkena. Yah, dialah si gondrong sniper. Nah, Min Ye pun menjelaskan kalau ia datang ke sana untuk melindungi Jian, menyuruhnya berpikir sekali lagi alasan mengapa Jinman selalu meminta namanya dipanggil 3 kali jika Jian dalam kesulitan. Yah, Jian pernah melakukan itu sebanyak 3 kali, saat terkurung di gedung sekolah, saat hampir dilecehkan waktu SMP, lalu terakhir saat bos Jian di swalayan mencurangi gajinya, dan yang terjadi kepada pelakunya berakhir mengganaskan. Intinya, Min Ye ingin si Jian paham kalau hanya Jian dan pamannya yang memiliki kode hijau, dan mereka sebagai pemilik kode lain wajib melindungi, apalagi saat Jian memanggil nama Jinman 3 kali. Membuat Jian tambah bingung siapa dan apa yang dilakukan paman tak jelasnya itu. Nah, di luar si botak sudah bersiap menyerang,
meminta si Gondrong untuk terus melaporkan setiap pergerakan di rumah itu. Tapi Minye tidak tinggal diam, segera melemparkan bom asap sehingga si Gondrong mengerahkan drone untuk masuk melenyapkan asap tersebut. Tapi Minye langsung menembaknya. Sayangnya si Gondrong yang melihatnya langsung menembak mengenai lengan Minye hingga pistolnya jatuh di tengah. Tapi tahu kalau Minye ada di sana, si Botak dan Gondrong jelas kesel. Mengapa juga wanita barbar itu ada di sana? Yah, gimana tidak kesel? Minye adalah anggota kelas S yang memiliki 2 kode sekaligus, merah dan ungu. Artinya Minye ahli membunuh dan strategi, dan pastinya mereka akan sangat kesulitan. Meskipun begitu, mereka tak ada pilihan selain menyelesaikan misinya segera. Begitupun dengan Jian, harus segera mengambil pistol tersebut, sehingga terjadilah seperti di awal drama. Ia melompat ke sebelah dan menemukan sniper di bawah kursi. Sialnya itu tidak kena, membuat si Gondrong semakin emosi. Dan karena Jian kewalahan, Minye pun segera membantunya. Nah, merasa sudah aman, Jongmin pun ingin gabung, tapi mereka ternyata sudah di luar, sehingga Minye yang menyadari itu menyuruh Jian segera masuk ke gudang kerja Jinman, karena di sanalah pintu masuk Mother Help itu. Alhasil mereka pun segera ke sana menggunakan pintu itu sebagai perlindungan. Sialnya si Gondrong menyadarinya, tapi itulah tujuan Minye, langsung menembak si Gondrong, tapi sayang pelurunya terpental ke supir si Gondrong, yang akhirnya tewas. Dengan begitu mereka pun dapat masuk ke sana dengan aman. Begitupun Minye yang menyusul untuk melindungi mereka. Nah, menemukan liftnya, Jian bingung karena sudah memasukkan ultahnya dan ultah pamannya, tapi tidak berfungsi. Namun, teringat kata-kata terakhir pamannya untuk terus mengingat ID siswanya. Ia pun mencobanya, dan benar saja itu berfungsi, di mana lift itu membawanya ke basement rahasia alias gudang senjata Mother Help. Namun, pria bertopeng tiba-tiba menodong mereka. Brother ya. Nah, kita kembali ke masa lalu. Jinman terlihat di sidang sebagai saksi. Or did you not see the dependent killing civilians? Yah, dialah si Bale yang entah ada masalah apa dengan Jinman, tapi Bale itulah yang membunuh orang tua Jian di pemakaman waktu itu. Makanya saat Jinman tahu kalau Bale menuju pemakaman, ia segera meminta temannya si Honda untuk melindungi Jian. Tapi saat di jalan, emak-emak yang mobilnya bongok malah minta bantuan. Dan Jinman yang tak ada waktu ingin mundur, tapi dan inilah penyebab sehingga Jinman tak mampu menyelamatkan orang tua Jian. Nah, kembali ke sekarang, geng si Botak berhasil masuk ke gudang. Tapi tenang aja, sebagai member kelas S, Minye tak mungkin kalah dengan mudah, segera memadamkan lampu sambil mengawasi pergerakan musuh dan menembak satu persatu dari atas. Sayangnya si Botak menyadarinya, sehingga mereka semua menembak. Tapi kan itulah tujuan si Minye, diam-diam turun dari sana dan menyergap mereka satu persatu. Tapi saat mengalahkan salah satu musuh, Minye terpaksa mengarahkan senjata ke atas, membuat si Botak tersadar, menyuruh anggotanya menembak atap biar ruangannya terang. Tapi terlambat, Minye sudah tahu posisi mereka, membunuh semuanya hingga tersisa si Botak. Sayangnya si Botak yang unggul dalam kekuatan membuat Minye tak berkutik, hanya bisa menahan sambil mengiris tangan si Botak. Namun ia tetap tersenyum karena si Botak tidak sadar kalau pisau yang ia pegang mengandung racun, membuat wajah si Botak membiru hingga akhirnya terpaksa bertemu malaikat maut. Di lain sisi, Brother meminta Jian memborgol si Jongmin, tapi jelas saja Jian hanya pura-pura, langsung menyerang si Brother hingga pingsan. Tapi saat melihat wajah si Brother hampir mirip dengan orang yang dikenalnya, ia pun teringat masa lalunya saat tak sengaja bertemu pria yang bermain di wahana gabut, membuat mereka akhirnya setuju menjalin kasih. Bahkan saat diantar pulang nih, si pria mulai cari-cari kesempatan, tapi sialnya Pasin yang kini jadi pegawai Jinman menyaksikan kejadian tadi. Jadinya si pria tak dilepas dengan mudah. Nah, besoknya teman sekolah Jian lagi-lagi meledek, mengira Jian miskin hingga harus kerja serabutan sepulang sekolah.
Tapi berbeda dengan gadis ini yang nampaknya tak suka jika Jian diledek. Namun tak berapa lama, pria semalam pun datang dan melihat Jian, dia malah mengajak temannya pindah tempat, seolah-olah menghindari Jian. Alhasil sepulang kerja, Jian pun protes mengapa pamannya selalu saja membuat teman-temannya menghindarinya. Sehingga Jinman menjelaskan kalau teman Jian yang datang dulu telah mencuri jam tangannya. Begitupun guru privat Jian ditangkap karena pelecehan seksual. Jadi sebagai wali, Jian harus percaya kalau apa yang dilakukannya semata-mata untuk melindunginya. Namun jelas saja Jian tak percaya, mengungkap alasan mengapa ia kerja selama ini, yaitu agar dapat pisah rumah dari paman tak jelasnya. Membuat Jinman terdiam sejenak, lalu menantang Jian. Kalau mampu memukul wajahnya, maka Jian dapat pindah dari sana. Jadinya Jian semangat mencobanya, tapi 설거지 네가 해. nah sejak saat itu Jian pun selalu cari-cari kesempatan buat menonjok wajah pamannya. Dimana saat latihan pakai forklift, dia dengan sengaja mundur biar pamannya tuh tak bisa kemana-mana. Ingin menonjoknya, tapi kan pamannya mampu lompat dengan sangat mudah. Membuatnya sangat kesal, ingin mencoba sekali lagi, tapi si Pasin menahannya. Menjelaskan kalau Jian yang lambat kayak siput belum pantas menghadapi Jinman. Tapi karena masih ingin nyerang, Pasin terpaksa membuatnya pingsan atas persetujuan Jinman. Namun saat tersadar, Jian tentu kesal. Ada ya om-om yang tega menyiksa gadis muda sepertinya. Nah, Pasin yang seorang imigran dari Thailand punya warung di pinggiran desa. Di mana malam itu, Jian tiba-tiba datang, memohon agar Pasin melatihnya Muay Thai, bahkan rela membayar dengan gaji kerja serabutannya yang tak seberapa. Alhasil, Pasin pun setuju, tapi 막아봐. ya, latihan pun dimulai. Saking semangatnya, Jian latihan sambil kerja. Sekali-kali mencoba menyerang pamannya. Hingga berbulan-bulan kemudian, Jian akhirnya menguasainya. Begitupun si Pasin yang punya banyak cuan. Singkatnya, Jian tak sengaja melihat temannya dilecehkan preman. Sehingga saat ia menegur, temannya itu punya kesempatan kabur. Alhasil, preman-preman itu menyalahkan Jian dan menyerangnya. Tapi ya, Jian kini tak terkalahkan dengan tangan kosong. Tapi karena yang satunya pakai pisau, ia mulai takut. Beruntung pamannya muncul mencegat meskipun tangannya harus berdarah. Dan tiba-tiba saja polisi datang bersama temannya tadi yang ngelapor. Dengan begitu mereka pun pulang dengan selamat. Tapi saat Jian ingin latihan lagi, ternyata Pasin sudah menghilang, membawa kabur uang pelanggannya. Tak lupa menitipkan pesan kepada Jian. 지안, you are no more 꼰배니. Nah, kita kembali ke sekarang. Jian sangat terkejut melihat ruangan itu penuh monitor CCTV yang mengawasi setiap sudut rumah, desa, bahkan sekolahnya. Jelas dong ia marah kepada si brother, menyuruhnya menjelaskan semuanya. Tapi saat Jongmin menyalakan lampunya, si brother sangat kesakitan karena dia ternyata mengidap seroderma pigmentosum, seseorang yang sensitif ekstrim terhadap sinar UV seperti lampu. Jadi dulu, entah gimana ceritanya, ia datang ke rumah tersebut, tapi belum sempat bercerita, si Jongmin langsung menyumpalnya, meminta Jian tidak percaya kepada orang aneh itu. Lagian, ia akan mencoba mencari informasi di komputer tersebut. Takjub melihat tempat itu dipenuhi server yang sangat canggih. Sialnya, si brother malah berhasil melepaskan diri. Jadinya, Jian mengejarnya, begitupun Jongmin mengambil pistol itu dan mencarinya. Namun, si brother muncul di belakang Jian. Beruntung, Jian mampu mengelak, mengejarnya ke kolong, tapi ya, itulah tujuan si brother, mengurung Jian di sana, biar dapat memadamkan lampu dan membereskan si Jongmin, yang akhirnya diborgol di sana. Jian yang melihat kejadiannya dari monitor yang ada di ruangan aneh tersebut kebingungan, apalagi si brother mengarahkannya untuk membuka laci di sana, yang berisi dokumen penyerahan ahli waris Murder Help dari Jinman kepada Jian. Artinya, jika Jian setuju menerimanya, maka Jian akan menjadi bos Murder Help. Dan seluruh anggota, termasuk si brother, bersiap menerima perintah apa saja, bahkan mempertaruhkan nyawa.
Jelas dong Jian setuju menyuruh brother melepaskannya dari sana. Tapi saat naik nih, Jian langsung merebut pistol si brother dan mengancamnya agar si Jongmin dilepaskan. Membuat brother tambah gugup karena ia tak mau melepaskan Jongmin. Tapi daripada ditembak, ia terpaksa melakukannya. Lalu jelas dong Jian mulai tak percaya kepada Jongmin, memintanya tidak melakukan itu. Dan si brother segera menarik ikatan lehernya, membuat Jongmin tak berdaya. Si brother bahkan menjelaskan kalau Jongmin lah penyebab Jinman tewas, meminta Jian membuka file rekaman di komputer itu. Tapi si Jongmin yang tambah panik melarang Jian jangan sampai file itu adalah jebakan, membuat Jian pusing mau percaya kepada siapa. Apalagi Jongmin ngaku kalau dirinya lah yang memanggil Jinman saat Jian terkurung di gudang sekolah waktu itu. Jian pun teringat saat dulu ia menemukan kucing dan ingin memeliharanya. Tapi Jinman berkata kalau itu terserah Jian karena setiap pilihan ada tanggung jawabnya. Jadi jika kucing itu meninggal nanti, Jian juga harus bertanggung jawab atas kesedihannya. Alhasil melihat Minye terluka, ia pun menyuruh si brother untuk membawakan obat dan peluru kepada Minye. Membuat si brother terpaksa melakukannya. Tapi sebelum pergi, ia menaruh kacamata khusus buat Jian. Sambil berkata kalau apapun yang terjadi, Jian tak boleh keluar selangkah pun dari sana. Nah saat keluar, brother pun menunjukkan wajahnya, membuat Minye lega karena telah lama tidak melihat brother yang kini sudah gede. Sementara Jongmin langsung memeluk Jian, berterima kasih karena percaya kepadanya. Tapi 그거 알아? 어렸을 때 너 학교 창고에 가둔 거 그것도 나야. jelas dong Jian panik, tapi terlambat. Jongmin menusuk lehernya dengan bius, membuat Jian tidak berdaya melihat kacamata itu. Dan teringat saat kucingnya meninggal, Jinman membiarkannya menangis karena memang Jian harus bertanggung jawab atas pilihannya. Masalahnya, si Gondrong telah menyiapkan alat lebih canggih dari drone itu dan bersambung. Siapa Jongmin sebenarnya? Lalu bagaimana nasib Jian? Tunggu Maki di episode selanjutnya. 광고 보고 왔는데. 배정민이라고 합니다. 지안이 초등학교 동창이에요. Ya, sejak awal Jongmin terkutuk ini adalah mata-mata. Mulai mengutak-atik server Murder Help, tapi tiba-tiba orang di balik layar menghubunginya, menyuruhnya membunuh Jian. Tapi si Jongmin masih ingin senang-senang, menceritakan bagaimana ia menyuruh bocah-bocah itu mengurung Jian dulu, hanya karena penasaran apakah Jian benar-benar bisu atau tidak. Membuat Jian semakin emosi, apalagi Jongmin mengungkap alasan bagaimana ia menjadi seperti sekarang. 바벨론이라는 곳이 있어. Jadi setelah dipulangkan dari wajib militer, ia mulai tertarik dengan senjata. Dan sebagai lulusan informatika, ia sempat meretas beberapa informasi terkait Murder Help. Mengajak teman kosannya untuk meretas website tersebut. Kali aja dapat cuan yang banyak. Tapi temannya tak tertarik. Toh mereka hanyalah hacker ecek-ecek yang kalau ngurusin gituan bisa saja berakhir di penjara. Namun saat balik ke kosan, sosok misterius sudah menunggunya. Ya, merekalah dalang dibalik semua ini, yang disebut dengan komplotan Babylon, mengadu Jongmin dan satunya, siapa yang paling jago meretas. Tak berapa lama, Jongmin menang, sehingga temannya pun dibunuh. Tapi bukannya sedih, Jongmin malah menyuruh mereka membereskan mayatnya. Ya, sejak saat itu, Jongmin merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang biasa. Apalagi Babylon menunjukkan foto Jinman dan Jian, menyuruhnya menjadi mata-mata. Alhasil datanglah dia ke rumah Jinman melamar kerja seperti di awal video tadi. Dan di sana ia pura-pura terlihat lemah, padahal selalu curi-curi kesempatan buat mencari rahasia di sana, menggunakan pulpen kamera untuk merekam setiap sudut ruangan. Tapi karena tidak menemukan sesuatu dan waktunya sisa sehari, apalagi Jinman sudah ada di sana, ia pun pura-pura kebelet agar bisa mencari sesuatu di dalam rumah. Tapi ya, itu pengeras suara di mana Jinman bisa melihatnya. Membuatnya panik, tapi Jinman justru tak curiga.
dan malah memintanya memperbaiki komputer yang rusak. Jelas dong, ia dengan senang mengerjakannya. Sambil bertanya kabar Jian, membuat Jinman bingung. Karena setahunya, Jian tidak pernah dekat dengan siapapun tanpa sepengetahuannya. Nah, saat Jinman pergi, Jongmin memulai aksinya dengan memasang phishing di komputer tersebut. Tak sadar kalau si brother memperhatikannya dari CCTV tersembunyi. Anehnya, brother tidak berbuat apa-apa, dan Jongmin yang merasa itu sangat mudah, dengan santainya meretas komputer Jinman yang login di Murda Help. Alhasil, Jongmin mampu login juga di sana menggunakan kode akses Jinman. Tapi tak berapa lama, si botak datang ingin membunuhnya. Tapi Jongmin bukanlah orang yang bodoh. 나다, 이용환. 제법 배짱 있네. Yah, Jongmin sudah mengakali kalau orang-orang Babylon tidak akan mampu mengakses Murda Help tanpa dirinya. Dan yang terpenting, Jongmin punya rencana brilian untuk melancarkan tujuan Babylon, sehingga terjadilah seperti sekarang, di mana Jongmin membuka rekaman yang dimaksud si brother tadi, saat dirinya digantung si Jinman. Tapi Jinman malah melepaskannya dan masuk ke WC. Anehnya, rekaman tersebut rusak, membuat Jongmin kesal. Ternyata si brother itu menipunya. Nah, karena merasa sudah menang, Jongmin pun menunjukkan rekaman dari pulpennya terkait apa yang terjadi saat itu. Yah, Jinman yang tahu kalau Jongmin mata-mata dari Babylon menggantungnya. Tapi Jongmin ngaku kalau Jian disekap pihak Babylon, menunjukkan rekaman suara Jian yang minta tolong. Berjanji akan melepaskan Jian jika Jinman melepaskannya sekarang. Jinman pun menghubungi Pasin untuk melakukan sesuatu. Setelah itu, ia mengancam si kampret ini agar Babylon menepati janjinya. Jelas dong, Jongmin senang segera ke WC untuk membunuh Jinman. Tapi Jinman malah sudah mengakhiri hidupnya, membuat si kampret tertawa puas karena berhasil menipu Jinman dengan rekaman suara palsu tersebut. Yah, ia dengan tampang minta dihajarnya menunjukkan kepada Jian bagaimana cara memanipulasi suaranya menjadi suara Jian. Tak menyangka kalau Jinman benar-benar bodoh, percaya dengan tipuan itu. Jadinya Jian semakin emosi, tapi tiba-tiba tertawa meledek si Jongmin yang hanyalah seorang pesuruh, yang meskipun berhasil membunuhnya nanti, Murda Help maupun Babylon pasti akan membunuh Jongmin juga yang tak ada apa-apanya ini. Jelas dong, si kampret marah ingin menembaknya, tapi Yah, Jian berhasil menggigit telinga si kampret sekaligus melepaskan diri, segera lari sembunyi karena Jongmin masih memegang pistol. Ia pun teringat ajaran pamannya kalau dalam keadaan terdesak nih, ia harus memanfaatkan segala hal yang ada di sekitarnya. Di lain sisi, si Gondrong malah dapat misi baru kalau mereka tidak boleh membunuh ataupun melukai wajah Jian, karena wajah Jian masih dibutuhkan untuk mengakses sesuatu yang penting. Sementara Jongmin dengan belagunya memastikan kalau Jian tidak bisa kabur darinya. Tapi ya, penjebakannya berhasil dan saking keselnya Jian menghajarnya hingga mampus. Sementara Minye mengobati lukanya sambil protes kepada brother yang harusnya tuh tidak meninggalkan Jian sendirian. Tapi brother yang tahu bagaimana Jinman mendidik Jian selama ini tidak khawatir, percaya kalau Jian bukanlah orang yang lemah, karena yang terpenting sekarang ia harus membobol dinding tersebut tempat Jinman menyembunyikan senjata. Nah, tak berapa lama bantuan si Gondrong datang, yaitu si Gimbal bernama Kuma serta seorang ahli robotik yang mengeluarkan robot tempur baru. Hebatnya, robot tersebut mampu meniru kemampuan makhluk hidup hanya dengan sekali scan, berlari dengan kencangnya seperti anjing tadi. Dengan begitu, Kuma pun memimpin yang lain untuk menangkap Jian hidup-hidup. Tapi si brother yang sudah tahu bagaimana Jinman mengakali rumah tersebut, segera mengaktifkan sistem pertahanan, di mana pintu anti peluru perlahan-lahan menutupi pintu dan jendela rumah. Sayangnya, si Gondrong menyadarinya, menyuruh Kuma segera bergegas. Sialnya lagi, robot aneh itu sudah sampai, membuat Minye kewalahan menembaknya, apalagi si Kuma sudah menyerang. Alhasil, ia segera mundur di mana pintu lorongnya menutup dan masalahnya si robot masih sempat menahan pintu sehingga Kuma dan yang lain dapat masuk ke sana.
Di lain sisi, Jian masih pusing atas semuanya. Tapi tertulis dalam berkas warisan tersebut kalau ternyata pamannya memberi dua pilihan. Yang pertama, Jian dapat kabur dari situasi tersebut dengan menggunakan pintu belakang, di mana sudah tersedia identitas baru buat Jian, serta uang yang sangat cukup agar Jian memulai hidup baru, lengkap dengan nomor telepon orang-orang yang akan membantu Jian nantinya. Pilihan kedua, Jian dapat mempertahankan Murderheld bersama orang-orang yang melindunginya. Dan kalau memilih itu, Jian harus membaca semua panduannya. 이런 소용돌이 속에 너를 빠뜨리게 한 내가 미안하지만 어디까지나 선택은 너의 몫이다. Nah, kembali ke dalam rumah di mana robot itu mengebor pintunya. Tapi Minye dan Brother sudah tahu maksudnya, segera memakai masker. Sehingga saat si robot menyemprotkan gas beracun, mereka dapat bertahan. Dan di saat yang tepat, Brother membuka pintunya, membuat si robot itu terjepit dan rusak. Minye pun membuang flashbang, lalu dengan cepatnya ia menghabisi orang-orang itu. Tapi saat menghadapi Kuma, ia malah tertembak. Tapi Jian memilih bertahan, segera menarik Minye masuk, lalu melempar Kuma dengan bom. Membuat si Gondrong bingung dengan apa yang terjadi. Sementara mereka berhasil kabur ke dalam, ingin mengobati Minye, tapi si Kuma ternyata masih hidup, menembak Minye dan menyeret Jian. Bahkan si Brother pun dikalahkan dengan mudah. Jian sih berusaha melawan, tapi kan si Kuma sangatlah kuat, dan saking keselnya, Kuma ingin melukai wajah Jian, tak peduli dengan perintah atasan. Tapi si Pasin yang entah muncul dari mana akhirnya nongol, meminta Jian bersiap karena si Bale, orang yang membunuh orang tua Jian dulu, akan segera datang. 아무래도 니들이 가야겠다. Saat menghilang, Jinman ternyata kapten tentara bayaran yang memimpin Honda, Pasin, Bale, dan si Gondrong Sniper. Di mana kali ini mereka mendapat misi menyelamatkan pengusaha korsel di perbatasan. Masalahnya, mereka dalam posisi terkepung dan Honda meminta untuk keluar dari mobil segera karena jika terkena RPG sekali lagi, mobil mereka pasti akan hancur. Apalagi si Gondrong Sniper tidak dapat dihubungi. Namun Jinman menyuruhnya bertahan sebentar. Toh menyelamatkan pengusaha itu lebih penting dari nyawa mereka. Dan jika si Gondrong tidak dapat dihubungi, mereka bisa ke mobil si Bale. Tapi di atap gedung yang tak jauh dari sana, si Gondrong Sniper yang saat itu belum gondrong tidak dapat dihubungi karena sibuk melawan musuh. Bahkan nyawanya terancam. Beruntung juniornya muncul membantu, membuatnya sangat lega. Tapi 4 tentara musuh tiba-tiba muncul. Jelas dong mereka bingung. Tapi si Bale meninggalkan posisinya karena naik ke sana. Alhasil si Gondrong pun dapat membantu Jinman dengan menembak puluhan musuh di sana, membuat Jinman sangat lega. Mereka pun ingin pulang, tapi karena tim Bale dan si Gondrong tak datang-datang, Jinman dan Pasin pun segera menyusul. Si Gondrong dan juniornya ternyata menunggu si Bale yang entah pergi kemana. Dan karena khawatir terjadi sesuatu kepada Bale, sang junior pun masuk ke dalam gedung. Tapi betapa terkejutnya dia saat melihat warga sipil banyak yang tewas tertembak. Itu kerjaan si Bale. Bahkan saat warga sipil ini memohon, dia tetap menembaknya. Mendengar suara pistol tersebut, Jinman dan Pasin segera masuk. Sementara si junior dengan ketakutannya protes mengapa Bale melakukan itu. Tapi si Gondrong ternyata tahu apa yang dilakukan si Bale. Tapi karena si junior mengetahuinya, ia pun membunuhnya. Jelas dong Jinman segera ke sumber suara, bingung dengan apa yang terjadi. Tapi Bale dan si Gondrong malah menuduh tentara musuh yang membunuh si junior dan warga sipil itu. Sialnya seorang bocah tiba-tiba muncul dengan sebuah senjata. Lalu 잠깐만. 목격자는 없어야지. karena itu Bale pun disidang di negara tersebut, di mana si Gondrong yang menjadi saksi menjelaskan bahwa mereka hanya membunuh pemberontak karena pemberontak itu menembak warga sipil.
Tapi jaksa yang tak percaya memanggil Jinman sebagai saksi berikutnya. Namun sebelumnya Jinman berdebat dengan si Gondrong. Karena menurut Jinman nih, apa yang dilakukan si Bale salah. Toh jelas-jelas mereka tahu kalau waktu itu senjata bocah tersebut tak punya tempat peluru. Tapi mengapa Bale tetap menembaknya? Bahkan mengucapkan kata-kata aneh itu, seolah-olah menyembunyikan fakta. Jinman bahkan protes kepada atasan bernama Yonghan karena peluru yang bersarang di kepala si junior tidak ada yang cocok dengan senjata pemberontak, menuduh Bale yang menembaknya. Tapi sekarang saat ditanya jaksa, Jinman malah menjawab, I didn't. alhasil karena tak ada bukti, Bale pun dinyatakan tidak bersalah. Tapi mengapa Jinman berubah pikiran? Ya, saat itu Yonghan menjelaskan bahwa Jinman dan Bale adalah orang yang sama kuatnya dan sangat berharga bagi organisasi. Dan Jinman satu-satunya orang yang dapat mengendalikan si Bale, sehingga Jinman setuju tidak membongkar kejahatan tersebut. Tapi dengan satu syarat, ia tidak mau lagi satu misi dengan si Bale. Singkatnya, mereka berangkat ke Laos untuk misi selanjutnya. Tapi si Bale malah ikutan, membuat Jinman berusaha menahan amarahnya. Namun si Gondrong malah mengungkit sidang tersebut, tidak menyangka kalau Jinman cukup setia dan melindungi mereka. Jelas dong si Pasin yang kesal langsung mengumpat, membuat si Gondrong emosi meledek si Pasin. Tapi ya, di antara mereka tidak ada yang mampu mengalahkan Pasin dalam duel jarak dekat. Tapi si Gondrong tidak mau mengalah, meminta si duo botak kembar membantunya biar seimbang. Jinman sih meminta mereka berhenti, tapi si Gondrong tidak menggubris. Hingga akhirnya si Bale yang bersuara, barulah si Gondrong nurut. Artinya mereka kini terbagi dua, meskipun Jinmanlah kaptennya. Jadi sebelumnya Jinman protes mengapa si Bale masih ikut dalam misinya. Namun Yonghan menjelaskan bahwa itu keputusan pusat. Apalagi misi kali ini sangat penting, yaitu mengalahkan bandar narkoba terbesar di Laos. Berjanji kalau ini terakhir kalinya Jinman satu misi dengan si Bale. Lagian tak ada warga sipil di sana, dan Jinman cukup menangkap si Tao, bos bandar narkoba hidup-hidup. Sementara Bale ditugaskan mengurus kroco-kroconya, sehingga Jinman terpaksa setuju. Nah, setelah mendarat, Jinman mengingatkan si Bale kalau tak boleh membunuh jika mereka tidak bersenjata. Namun, psikopat ini hanya menatapnya dengan tatapan membunuh, seolah-olah tidak peduli. Singkatnya, mereka pun berhasil mengalahkan bandar narkoba tersebut, di mana si Bale menemukan dua musuh yang menyerah tanpa senjata, jadi tak boleh dibunuh. Namun, si Bale malah mengakalinya, memberikan pisaunya sehingga ia dapat membunuhnya dengan sangat puas. Sementara Jinman dan Pasin berhasil menangkap si Tao hidup-hidup, mengabari yang lain untuk segera bergegas. Tapi seperti biasa, Bale yang haus darah malah berkeliling, menemukan tawanan yang terkurung di sana, lalu melempar mereka dengan granat. Jelas dong, suara itu membuat Jinman dan Pasin segera ke sana, yakin kalau itu ulah si Bale. Ya, Jinman memang cekatan, memastikan kalau akan melaporkan tindakan Bale itu ke pusat, memerintahkan mereka untuk meledakkan tempat tersebut dan segera pulang. Dengan begitu, mereka pun memasang bom waktu, tapi Jinman yang mendengar sesuatu di kamar si Tao mencoba memeriksanya. Dan benar saja, itu pacar si Tao kita panggil Wati. Dan karena prinsipnya yang tak mau membunuh warga sipil, ia berjanji menyelamatkannya. Alhasil, ia pun menyuruh mereka semua duluan, lalu kembali menyelamatkan Wati diam-diam sebelum bomnya meledak. Sialnya, si Bale ternyata membuntutinya. Jadinya, Jinman segera menarik Wati buat kabur. Namun, si Bale menghadang bahkan menembak Jinman. Untung, Jinman pakai rompi anti peluru, menyuruh Wati keluar gedung segera agar ia bisa duel dengan psikopat itu. Yah, merasa dirinya hebat, psikopat ini membuang pistolnya, menantang Jinman duel dengan pisau. Awalnya sih seimbang, tapi si Bale berhasil mengiris tangan Jinman. Namun Jinman berhasil menyudutkannya, bahkan menusuk bahunya. Sialnya, saat berusaha mencekik, si Bale meramas tangan Jinman yang luka tadi, sehingga mampu menusuk pahanya, membuat Jinman akhirnya pincang dan tak mampu menahan serangan si Bale berikutnya, yang melukai pipinya itu. Dan karena Jinman tak bisa berdiri lagi,
Bale pun ingin menusuknya, tapi ya, itu si Wati. Dan Jinman yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu langsung menusuknya. Lalu 내가 네 가족, 네 친구, 너랑 관련된 모든 인간들 다 죽이고 jelas dong Jinman sangat marah, ingin menembaknya, tapi peluru pistolnya habis. Dan karena bomnya sisa semenit, mereka pun terpaksa keluar, membiarkan Bale meledak di sana. Singkatnya, Jinman berbohong ke pusat kalau ia dan Bale mengatur bom yang tersisa. Tapi saat ingin keluar, ternyata masih ada musuh yang hidup. Jadi mereka berjuang bersama, tapi sayangnya dirinya yang di dekat pintu berhasil keluar, sementara si Bale tewas meledak bersama musuh yang tersisa. Nah, karena ingin menenangkan diri, Jinman pun meminta cuti. Yong Hansi mengizinkan, tapi karena tidak percaya kesaksian itu, ia menyuruh seseorang membuntuti Jinman. Di lain sisi, si Gonrong mengemas barang-barang si Bale, tapi menemukan jam mahal di sana dan memakainya. Ya, sebagai bentuk penghormatan terakhir, mereka membakar semua barang si Bale. Nah, di jalan pulang, Jinman tentu sadar kalau sedang diawasi, tapi seseorang dengan sengaja lewat di depannya, diam-diam menjatuhkan kunci. Singkatnya, Jinman pun kembali ke rumah, memeluk sang ibu, dan itulah pertama kalinya ia bertemu dengan Jian. 너는 이름이 뭐야? 지안, 정지안. Tapi saat si Gonrong sibuk latihan menembak, tiba-tiba seseorang muncul, membuat si Gonrong sangat terkejut. Karena itu adalah si Bale yang masih hidup dan bersambung. Bagaimana cara si Bale selamat dari ledakan itu? Tunggu bagi episode selanjutnya. Nah, kisah ini masih kelanjutan si Jinman yang pulang kampung, di mana ia mengirimkan senjata buat mafia di Laos. Dan bayarannya adalah si Wati yang diselundupkan ke Korea, tepatnya di rumah si Honda. Singkatnya, ibu Jinman kini sakit-sakitan, tapi sang ibu menyuruhnya pulang karena tahu kakak Jinman akan segera datang. Tak mau melihat mereka bertengkar lagi. Berpesan kalau Jinman harus selalu menemani Jian. Alhasil, Jinman pun memilih pulang. Di lain sisi, Honda yang mendapatkan paket aneh segera membawanya masuk melalui pintu tersembunyi yang mengarahkannya ke sebuah toko senjata. Ya, Honda lah pemilik awal toko senjata tersebut, berkedok sebuah bengkel. Dan Wati yang kini berganti nama menjadi Minye jadi karyawannya. Meskipun bahasa Koreanya masih ancur, tapi itu tak penting karena Honda adalah seorang tunarungu, di mana isi paket tadi ternyata sebuah pistol yang ingin dirakit. Tapi tiba-tiba Honda melihat sesuatu yang aneh di luar, sehingga ia segera memeriksanya. Namun pintunya sudah terbuka dan ya, Jinman untuk pertama kalinya datang ke sana membuat Minye sangat bahagia. Tapi Honda terkejut karena melihat pistolnya sudah terakit. Nah, setelah Minye tidur, mereka pun membahas mayat si Bale yang tidak ditemukan. Tapi Honda yakin kalau si Bale sudah tewas tanpa sisa karena tak ada satupun orang yang bisa selamat dari ledakan sedahsyat itu. Jadi daripada Jinman gelisah, Honda mengajaknya jual senjata online biar dapat cuan banyak. Toh mereka sudah bukan anggota Babylon lagi. Jelas dong, Jinman hanya tersenyum. Gimana mungkin Honda mau jualan online kalau komputer aja tidak paham. Namun Honda malah tertawa, menjelaskan kalau adiknya tuh adalah jenius komputer. Intinya situs yang akan mereka buat sangatlah canggih dan hanya dapat diakses oleh pembeli yang terpercaya. Tapi ngomong-ngomong soal senjata, Honda penasaran dengan Minye yang bisa merakit pistol tadi, padahal ia tidak pernah mengajarkannya. Tanda kalau Minye sangatlah berbakat. Namun petaka mulai datang. Si Bale tiba-tiba muncul di hadapan ibu Jinman. Jadi sebelumnya kemunculan si Bale membuat orang-orang Babylon percaya kalau Jinman berkhianat, sehingga setuju untuk membunuh Jinman. Namun salah satu orang kepercayaan Jinman bernama Jungchol tidak setuju jika Bale juga ingin membunuh semua orang terdekat Jinman. Jadinya si Gonrong Sunjo berusaha membujuk, tapi menyinggung anak Jungchol yang masih SD itu.
Artinya Jung Chol harus nurut jika tidak mau anaknya terancam. Alhasil, Bale pun membunuh ibu Jinman sebagai langkah awal penjebakan. Sehingga saat pemakaman, Jinman yang merasa janggal dengan kematian ibunya membuat sang kakak marah karena tak tega jika ibunya diotopsi. Dan seperti sebelum-sebelumnya, Jinman pun mengantar Jian pulang. Tapi nyatanya orang-orang Babylon sudah sejak tadi mengawasi, termasuk si Gondrong Sunjo yang menerima aba-aba akhirnya datang, ngaku sebagai teman si Jinman, meminta bantuan mereka untuk mengambil karangan bunga di atap. Jelas dong mereka bingung, kok ada ya karangan bunga dikirim lewat sana. Tapi namanya ingin ngebantu, mereka pun nurut, padahal si Bale sudah menunggu di sana. Di lain sisi, Honda pulang ke rumah untuk membawakan makanan buat adiknya, yang tak lain adalah si Brother. Di saat yang sama, orang tua Jian sudah di ujung maut. Mirisnya, sebelum membunuh mereka, si Sungjo malah mengungkap skenario kematian kalau ayah Jian membunuh istrinya karena mengetahuinya selingkuh, lalu bunuh diri karena menyesal, membuat mereka hanya bisa nangis di ujung kematiannya. Paginya, Jung Chol lah yang menghubungi Jinman kalau si Bale itu masih hidup dan nyawa orang tua Jian terancam, sehingga Jinman meminta bantuan Honda untuk datang ke rumah melindungi Jian. Tapi mengetahui kalau kakaknya ingin keluar lagi, si Brother marah-marah, padahal Honda sudah janji sarapan bersamanya hari ini. Tapi mau diapa, Honda harus segera membantu sahabatnya. Ya, seperti sebelumnya, Jinman segera ke pemakaman untuk menyelamatkan kakaknya, sedangkan Honda segera melindungi Jian, memintanya sembunyi di kamar karena tahu kalau si ikat kepala ini sudah datang. Ya, ia langsung menyergapnya. Sayangnya perutnya tertembak, sehingga ia berusaha mundur. Tapi masalahnya, si Gondrong yang mendengar suara tembakan tadi segera datang. Awalnya Honda masih bisa mengimbanginya, tapi luka di perutnya membuatnya kewalahan. Di lain sisi, Jinman yang tertahan emak-emak itu akhirnya ditabrak truk. Sedangkan si Gondrong menebas tangan si Honda tepat saat Jian melihatnya. Ya, itulah mengapa Jian shock berat. Sedangkan Jinman dikepung puluhan musuh dari truk tersebut yang ternyata dipimpin si Jung Chol. Artinya, telepon Jung Chol tadi pagi adalah sebuah jebakan. Masalahnya, emak-emak itu ternyata musuh juga. Untungnya sih, mobil Jinman anti peluru sehingga ia dapat bersiap di dalam. Lalu, ya, serangan dadakan itu berhasil menewaskan semua musuh. Tersisa emak-emak tadi dan si Jung Chol, sehingga Jinman tak pikir panjang, langsung maju menyerang karena tahu kemampuan Jung Chol jauh di bawahnya. Alhasil Jung Chol hanya bisa minta maaf karena anaknya juga diancam. Sialnya emak itu muncul menembak. Untung Jinman masih sempat memakai Jung Chol sebagai tameng, tapi karena perutnya juga kena tembak, ia terpaksa mundur. Di saat yang sama, Jian yang kabur malah tertabrak dan masuk ke rumah sakit. Di lain sisi, Bale ternyata mengutus anggotanya juga ke markas si Honda untuk membunuh Minye. Beruntung Minye melihatnya dari CCTV, sehingga ia segera sembunyi. Tapi mendengar percakapan mereka kalau Honda sudah tewas, ia tak ada pilihan selain melakukan penjebakan. Ya, itu air keras, di mana Minye langsung menembak mereka yang lengah. Setelah itu, ia mengemas barangnya dan dengan sedihnya menekan tombol darurat yang secara otomatis membakar tempat tersebut hingga tak tersisa. Di tempat berbeda, Pasin yang juga sudah berhenti dari Babylon sangat terkejut saat melihat pintu rumahnya terbuka. Ya, itu si Jinman, sehingga Pasin segera mengobati luka tembakannya. Nah, setelah agak mendingan, Jinman pun meminta bantuan Pasin. Sayangnya, Pasin sudah tidak mau terlibat dengan Babylon itu. Pokoknya, ia hanya ingin hidup damai aja di Korea. Lagian, ia bingung mengapa Jinman sangat ingin membunuh si Bale. Jinman pun menjelaskan kalau dirinya tuh sangat menyesal telah berbohong di pengadilan. Harusnya ia membiarkan psikopat itu ditangkap, sehingga wanita dalam tahanan waktu itu tidak diledakkan. Karena itu, Jinman pun hanya meminta pistol dan pamit dari sana. Sementara Bale sangat marah kepada si ikat kepala yang bisa-bisanya melepaskan Jian dan Minye yang menembaknya dulu. Tapi
Ya, si Yonghan yang tahu itu tidak melarang, tapi malah setuju karena merasa kalau Jinman akan menjadi ancaman buat mereka. Alhasil, rencana pun dilanjutkan dengan Jian sebagai incaran. Beruntung, Jinman sampai di waktu yang tepat, membunuh musuh yang mengawasi CCTV, dan dari sana Jinman dapat melihat apa yang dilakukan si ikat kepala. Segera masuk dan membunuhnya, lalu membawa Jian pergi dari sana. Tapi saat di luar, si Bale ternyata sejak tadi menunggu. Beruntung, pelayat di ruang sebelah lewat, sehingga Jinman bisa pergi tanpa bertarung. Singkatnya, Yonghan yang pulang ke rumah sangat terkejut karena cucunya berkata, "Yah, Jinman ternyata sudah sejak tadi di sana," menunjukkan pistolnya yang masih berisi peluru sambil menjelaskan kalau ia bisa saja membunuh semua keluarga Yonghan tadi, termasuk Yonghan. Hanya saja ia tak mau begitu. Lagian dengan kematian ibu, ipar, kakak, serta sahabatnya, bukankah itu sudah cukup bagi Babylon untuk menghukumnya? Jadi ia ingin berdamai, berjanji tak akan pernah muncul lagi. Jadinya Yonghan setuju, langsung menghubungi Bale. Tapi psikopat ini hanya tertawa, tanda kalau ia ngerti apa yang difikirkan si Jinman. Singkatnya, setelah semuanya damai, Jinman pun mengajak Pasin kerjasama, melanjutkan bisnis senjata Honda, sehingga terciptalah Morde Help. Tak lupa mengajak si brother yang telah ditinggal sang kakak. Jinman juga menyuruh Pasin menjemput Minye sekaligus melatihnya. Bersamaan dengan pindahnya dia ke tempat tersebut, mempersiapkan semuanya, termasuk melatih Jian, meskipun tetap merahasiakan hal tersebut. Karena ia yakin kalau si Bale pasti akan muncul. Nah, kembali ke masa sekarang, si Bale mengutus 2 botak kembar untuk membantu si Gondrong. 내가 니네까지 끌어들인 건 솔찬히 매니 안 사는데 저기가 생각보다 뚫기가 쉽지가 않아. Sementara mereka segera menolong Minye, di mana Pasin langsung mengambil kotak obat yang tersembunyi di bawah kasur, membuat Jian bingung. Ternyata selama ini Pasin juga tahu rahasia pamannya. Brother sendiri memeriksa jalan alternatif yang tersembunyi di balik mesin cuci ke toko senjata, membuatnya sangat terkejut karena ternyata si Jinman memasang jebakan di sana, yang tak lain adalah sebuah bom aktif jika pintunya terbuka. Nah, Minye yang tertolong tak ada pilihan, segera menyuntikkan insulin biar tidak merasakan sakit. Tak berapa lama, Pasin pun mengajak mereka untuk sembunyi di toko senjata. Namun brother dengan panik datang melarang mereka. Di saat yang sama, si kampret berhasil memutuskan ikatannya, ingin keluar lewat lift tapi tidak berfungsi. Sehingga ia segera mengutak-atik servernya untuk mencari jalan keluar. Brother menjelaskan kalau ternyata Jinman merancang toko senjata itu tidak boleh ditinggalkan manajer, yang hanya 3 orang, yaitu Jinman, Brother, dan Jian. Dan jika itu terjadi, maka sistem pengaman di toko tersebut otomatis terreset. Artinya Jian yang keluar dari sana tadi membuat tokonya terkunci. Makanya si kampret tidak bisa keluar dan butuh waktu 24 jam sampai terbuka kembali. Masalahnya si kampret sudah mengutak-atik servernya, sehingga Brother kesulitan mengaksesnya. Kesal harusnya Jian tidak percaya kepada si kampret itu. Namun tiba-tiba robot tersebut menari-nari tak jelas, membuat mereka bingung. Lalu robotnya mengeluarkan gelombang suara yang dapat memecahkan gendang telinga, sehingga Pasin segera menembaknya, tapi tidak mempan. Jian sendiri menarik Brother untuk berlindung, namun itu si botak kembar dan si gondrong, membuat posisi mereka terpisah. Jadinya Jian menaruh Brother di dalam, lalu berlari mengambil pisau di tempat Kuma dibunuh tadi. Sementara Minye yang ingin menyerang malah ditembak. Untungnya bukan di area vital, tapi itu membuat Pasin sangat marah. Lagian inilah saatnya mereka melanjutkan pertarungan yang dulu tidak terjadi. Si Gondrong sendiri menganggap remeh Jian dengan santainya menyuruh Jian keluar. Tapi benar sih, Jian yang ingin menusuknya secara tiba-tiba dapat ditahan dengan mudah.
Beruntung si brother datang menahannya, menyuruh Jian segera kabur. Namun Jian malah sempat-sempatnya ketakutan melihat pertarungan Pasin yang sudah sangat kewalahan. Tak sadar kalau brother yang melindunginya akhirnya tertembak. Nah, melihat Jian, si botak jelas ingin menangkapnya. Tapi Minye menahannya. Jadinya Minye semakin babak belur. Untung Pasin yang masih bisa bangkit langsung menarik si botak pakai bingkai hingga tewas. Jadinya Jian yang sangat ketakutan hanya bisa nangis-nangis sambil kabur dari sana. Namun melihat saudaranya meninggal, si botak yang tersisa satu jelas murka. Tapi Pasin masih dapat menghindar. Nah, Jian memilih kabur ke gudang, tapi karena si Gondrong melihatnya, ia pun segera mengambil pistol lalu sembunyi. Sehingga saat si Gondrong masuk, tapi si Gondrong malah santai aja karena ia tahu kalau Jian belum pernah menembak manusia. Namun tiba-tiba terdengar suara sehingga mereka segera sembunyi lagi. Yah, itu si kampret yang berhasil menemukan jalan keluar alternatif. Kesal karena dialah yang paling berjasa dalam membunuh Jinman, tapi bisa-bisanya kalah dari Jian. Membuat si Gondrong bingung karena memang tak tahu kalau si kampret itu diutus si Yonghan. Melihat hal tersebut, Jian segera mencari celah untuk menghindar. Namun si Gondrong yang melihatnya tak mau buang-buang waktu lagi. Langsung menghadang si kampret yang malah ketakutan. Membuat si Gondrong kesal aja dan langsung membunuhnya. Jian sendiri berhasil turun ke bawah. Tapi karena si Gondrong juga masuk, ia lagi-lagi terpaksa sembunyi. Sedangkan Pasin masih berusaha menghindar dari serangan si botak sambil mengarahkannya ke jalan di balik mesin cuci itu. Nah, untuk memancing Jian keluar, si Gondrong pun mengungkap kalau dialah yang membunuh orang tuanya. Membuat Jian sangat emosi, tapi ia tidak mau terpancing. Alhasil, daripada lama-lama, si Gondrong pun terpaksa memasang alat sensor canggih yang jika terdeteksi, maka bomnya akan meledak. Sialnya, Jian tidak tahu itu, sehingga jadinya posisinya ketahuan. Untung ia masih dapat mengambil senjata dan membalas tembakannya, tapi pelurunya malah habis. Namun melihat pistol di dekatnya, ia seketika punya ide, membuat si Gondrong bingung mengapa Jian tiba-tiba menghilang. Sementara si botak menemukan jalan rahasia itu, mengira Pasin sembunyi dalam sana, sehingga ia mendobraknya. Jian sendiri ternyata sembunyi di ruang tersembunyi itu, segera mengobati lukanya sambil nangis. Bingung mengapa paman tak jelasnya itu memberi cobaan seberat ini. Andaikan tadi ia keluar, mungkin hidupnya akan aman-aman saja. Tapi melihat pergerakan si Gondrong, ia tidak ada pilihan selain melawan. Sedangkan si brother ternyata belum koit karena pakai rompi anti peluru. Nah, melihat si Gondrong berada di posisi yang tepat, Jian yang sudah siap langsung menancap forkliftnya. Sayangnya si Gondrong dapat menghindar. Tapi tenang aja, karena itulah tujuan si Jian. Yah, ia juga sudah menyiapkan bahan bakar di atas sana yang terjatuh ke tubuh si Gondrong. Tapi melihat Jian ingin menembaknya, si Gondrong lagi-lagi tertawa, yakin kalau Jian tak mungkin melakukannya. Lalu yah, seketika si Gondrong teriak kesakitan. Sialnya sistem pemadam malah berfungsi, membuat Jian tak ada pilihan, terpaksa menembak si Gondrong tepat di kepala. Membuatnya terdiam lemas, tak menyangka kalau dirinya kini jadi pembunuh juga. Singkatnya, Pasin membangunkan Minye yang sudah sangat pucat. Sedangkan brother menemui Jian, mengabarkan kalau mereka semua selamat. Dengan begitu, brother dapat mengaktifkan kembali sistem keamanan toko. Tapi ia sangat terkejut karena kode merah anggota mereka terlihat berdatangan. Di mana setelah memeriksanya, ternyata Babylon lah yang mengutusnya memberi hadiah 1 juta per kepala kepada kode merah itu jika berhasil membunuh mereka berempat. Jelas dong Jian bingung, tapi brother malah tambah bingung. Kan pemilik tokonya sekarang adalah Jian. Jadi terserah Jian mau gimana. Untungnya Jian tiba-tiba punya ide, segera mengambil kapak untuk menebas kelapa si Gondrong. Sementara Pasin dan Minye hanya dapat bersiap menghadapi musuh.
meskipun mereka sudah sangat kelelahan. Yah, para kode merah itu pun akhirnya masuk ke gudang. Namun si brother malah muncul dengan sebuah bom yang akan meledak jika ditembak. Lalu, 반갑습니다, 고객 여러분. 저는 워더헬프의 새로운 주인이 된 정진만의 조카 정지안입니다. Yah, Jian menjelaskan kalau ia ingin menunjukkan hadiah spesial hari ini, di mana si brother melempar hadiahnya yang tak lain adalah kelapa si gondrong. Jelas dong mereka mulai ketakutan, apalagi Jian berkata kalau dirinya lah yang telah membuat si gondrong begitu. Jadi jika mereka pergi dari sana, maka imbalan 4 juta yang ditawarkan Babylon itu akan Jian transfer kepada masing-masing dari mereka secara merata. Dan pastinya mereka tetap memiliki kode merah sehingga masih dapat berbisnis dengannya. Tapi jika masih ingin menyerang, Jian pastikan kalau mereka semua akan berakhir seperti si gondrong. Jadinya mereka setuju mundur. Toh jika menyerang, mereka tak dapat lagi membeli senjata di sana. Dan yang diuntungkan hanyalah Babylon, mengakui kalau Jian sangatlah hebat. Dengan begitu, mereka pun selamat. Sementara Pasin yang lega kembali ke kamar. Tapi nah, setelah brother datang, Jian pun naik ke atas mencari Pasin dan Minye. Tapi mereka menghilang tanpa jejak. Jelas saja itu membuatnya sangat bingung. Hanya bisa nangis teriak-teriak, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Sialnya, sebuah bus datang dan Jian yang sudah depresi langsung menghadang bus itu. Pokoknya ia siap mati sekarang. Tapi yang turun malah supir bus yang mengantar pemakaman Jinman sebelumnya. Dan rupanya om-om ini adalah kode kuning yang bertugas membersihkan bekas pembunuhan. Nah, mereka pun membersihkan sampai pagi. Tapi lagi-lagi sebuah mobil datang sehingga mereka segera bersiap. Tapi yang keluar dari mobil ternyata si Burhan beserta teman-teman Jinman itu, lengkap dengan biang kerok yang ternyata masih hidup. Artinya sejak awal mereka semua telah mengatur penjebakan ini dan tamat. Lalu bagaimana dengan Bale dan Yonghan? Tungguin saja di season keduanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di drama lainnya.